Oke, terima. Halo Bu Juli. Kita cari Mbak Bims Cookies. Mbak Bims, di mana Mbak Bims? Mbak Bims kayak lagi sibuk nih Mbak Bims. Halo Bu Dita. Oke, Bu Juli udah bisa bergabung di layar? Halo Bu Juli. Bu Juli udah bisa bergabung di layar belum Bu? Aku sudah lihat Mia. Ibu udah ada di layar kita belum sih? Kok Bu merasa tidak dapat bergabung? Bau, 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 bau. Oke. Udah aku terima, siarkan langsung bersama. Tuh kan. Gitu. Ini kita masih nunggu Mbak Bims Cookies nih bergabung. Mana ya Mbak Bims ya? Mbak Nuni ya. Nuni. Mia, suaraku kedengaran nggak? Jelas, sip. Sip lah. Mbak Nuni kemana ya? Oke, selamat sore yang sudah bergabung sore ini. Hari ini kita masih ada acara, bukan acara ya, masih di Women Talk, Women Planner Talk bersama teman-teman alumni IWPC. Kita mau sharing mengenai bisnis dan usahanya teman-teman perempuan kita yang punya usaha berbagai macam. Seru sekali karena ini udah hari ke-10 ya. Ini hari keberapa puasa ya? Ini udah hari ke-10 apa lewat ya? 14. Udah hari ke-11 ya. Udah mulai ketemu nih. 14. Oh, 14. Udah setengah perjalanan dong ya? Iya. Wah, sudah setengah perjalanan puasa ternyata. Dan ini kalau Women Pranotaknya itu udah hari yang kayak udah yang ke hari yang kesekian nih. Sore ini sudah ada Bu Juli Hakim, founder dari Bumi Rasa, dan seharusnya ada Mbak Wahyuni juga dari Bims Cookies. Cuman kayaknya Mbak Bims lagi ngerjain orderan nih. Belum ada ininya nih. Nanti kita dengerin Bu Juli aja dulu deh. Ini aku udah coba apa? Ready katanya. Bims ready katanya. Oke. Wait, aku undang Bims Cookies kalau gitu ya. Bims Cookies. Udah aku invite tuh. Katanya ready tapi masih loading. Oh, masih loading. Oke. Masuk ke Nuni atau masuk ke Bims? Ke Bims. Aku nggak tahu akunnya Mbak Nuni yang mana. Oke. Selamat sore Bu Juli. Aku sapa Bu Juli dulu deh yang udah siap. Ya. Halo Bu Juli, selamat sore. Sore juga Mia, sore juga member Womenpreneur Community yang sudah bergabung di sini. Ini banyak sekali teman-teman perempuan yang mau ikutan sharing sore ini. Ada adiknya Bu Juli juga nih, Bu Dita. mau ngintipin Bu Juli. Kita sharing hari ini. Hari ini tuh ada Bu Juli dan Mbak Nuni yang akan sharing mengenai bisnis dan usahanya. Kalau Bu Juli sendiri adalah founder dari Bumi Rasa yang fokus pada pengolahan pangan lokal menggunakan apa tuh Bu? Kemarin bahan baku lokal. Aku jadi lupa. Apa Bu? Kedelai apa Bu? Gade apa Bu? Korogude. Yalah, mau nyebut kacang korogude. Kacang
Kenapa jadi tiba-tiba lupa? Kacang koro gude itu loh. Jadi Bu Juli ini punya usaha namanya Bumi Rasa, melakukan pengolahan kacang koro dan berbagai macam bahan pangan lokal untuk menjadi cemilan sehat atau penambah makanan sehat. Nanti Ya. ada juga Mbak Nuni yang akan bergabung, itu bisnis usahanya adalah kue kering, tapi Mbak Nuninya ini masih on the way jalan. Tapi kita dengerin ceritanya dari Bu Juli dulu deh. Bu Juli ini uh, keren banget usahanya, ikutan IWPC tahun berapa ya Bu? 2018. 2018 Iya. lalu. Seru sekali. Jadi begitu 2019 langsung pandemi. Kita dengerin dulu asal muasalnya Bu Juli, seorang profesional, terus kemudian merubah konsep hidupnya menjadi wirausaha dan fokus kepada pengolahan tepung pangan lokal dan bahan pangan lokal terutama. Ya. Boleh dong Bu Juli ceritain asal muasalnya kenapa Bu Juli melakukan kegiatan ini? Silakan Bu Juli. Oke, terima kasih Mia. Gini, sebenarnya awal mulanya sih saya sebenarnya untuk kepentingan keluargaku sendiri, bagaimana bisa bisa tetap sehat dengan mengkonsumsi bahan baku yang sehat. Tapi itu kurang lebih ya berapa 2010-an ya, udah lama sekali. Pada saat itu mau cari sayur organik aja juga belum ada. Tapi saya dapat tantangan, saya ketemu pertama kali dengan Ibu Helianti Hilman dari Jafara, founder Jafara, pemilik Jafara, dan beliau itu sedang mencari satu sosok yang bisa diajak untuk memikirkan bagaimana memberikan nilai tambah pada bahan baku lokal, gitu kan, hasil pertanian lokal. Saya sebenarnya bukan di bidang situ, tapi karena saya punya background itu, punya punya komunitas itu karena suamiku adalah orang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan banyak teman-teman IPB yang juga bekerja di sektor pangan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sekarang udah nggak ada, sekarang jadi BRIN. Nah, dari situ kita mencoba misalnya ada tomat, kita coba bikin saus tomat tanpa pewarna, tanpa food aditif, ada cabai begitu, sampai ada kecap juga. Kita ingin membuktikan bahwa kecap bisa dibikin bukan dari kedelai impor. Dulu selalu dibilang hanya kedelai impor lah yang bisa jadi tempe, tahu, sampai sekarang sih ya, dan kecap nggak akan bisa. Tapi ada peneliti pangan yang bisa membuktikan bisa, kita coba bikin-bikin itu. Tapi saya nggak punya background untuk memasarkan. Mau kemana saya pasarkan? Saya nggak tahu. Akhirnya Bu Heli yang semua yang menampung ke Jafara. Dan itu berlangsung sekian lama. Bu Heli, Mbak Heli bisa bikin ini, kita bikin, coba kita pasarkan lagi. Itu sebisa-bisanya ada pada kondisi pada saat itu. Sampai pada saat sudah mulai agak tidak sibuk gitu kan, jadi aku pikir ini aku sudah punya merek Bumi Rasa, karena aku harus punya merek Bumi Rasa didaftarkan karena mau bikin riset tentang cuka dari cuka beras dan beras merah, beras putih, dan cuka aren. Nah, itu. Jadi harus punya badan usaha. Udah aku bikin itu sampai akhirnya setelah situasi udah memungkinkan, aku sudah agak tenang, aku pengen juga nih Bumi Rasa aku pasarkan sendiri. Tapi aku ini backgroundnya dokter hewan, gimana aku bisa belajar usaha, wirausaha. Sampai akhirnya ketemu Mbak Tantri, diminta untuk gabung ikut di BPC. Jadilah aku ketemu Mia, ketemu Mbak Irmia, dan semua orang-orang pandai di BPC. Dan aku dari situ punya keputusan bahwa, hai Nuni. Hai Bu Juli, hai Mbak Mia. Hai. Ya, lanjut ya. Jadi di situ aku di situ memutuskan, ya, aku harus jalan sendiri, nyoba berjalan sendiri.
Jadi aku belajar dari awal dibikin apa kanvas itulah dikembleng lah Mia tahulah itu sama sampai aku diginiin sama Mbak Irma. Kenapa harus nebeng terus sama Jafara? Emang nggak berani ini sendiri? Iya juga. Kenapa aku nggak berani ya bikin sendiri? Gitulah Mia. Tapi terus masuk pandemi. Oke. Nah, 2019, 2020 merangkak pelan-pelan. Ya, begitulah sampai sekarang. Begitu. Ya, tapi saya sampai hari ini masih tetap konsisten menggunakan bahan baku lokal. Harus itu. Dengan segala kesulitan yang dihadapi. Nyari Borobudur nggak gampang. Nyari kedelai lokal pun juga kadang nggak gampang. Ya kan? Dan yang sudah gampang itu gula merah. Itu udah banyak. Garam Bali udah banyak, sagu Papua juga udah banyak kan. Nah, tapi yang sering susah itu kedelai lokal yang bagus ya, yang bisa diterima untuk persyaratan bikin kecap. Begitu juga koro. Koro itu nggak ada lagi di Jawa, harus dicarinya ke Bali. Sementara itu dulu, itu ini di mana itu? Mbak Nini lagi ada di mana ini Mbak Nini? Ya, Ini belajar nih. berapa menit? Halo Mbak Nini. 0811 9912 Kayaknya Mbak Nini lagi transaksi ini. Transaksi dia. 63. Iya, lagi transaksi. Terus kali nih perjalanannya seorang Bu Juli dari dokter hewan terus pengen jadi pengusaha. Gimana ya rasanya ya dari mainan hewan terus tiba-tiba bermain dengan dunia wirausaha yang sebenarnya seru lucu gitu Bu ya. Ya agak-agak mumet, harus merubah apa ya, mindset gitu kan, yang ya agak-agak ada nggak pedenya juga kan di awal-awal gitu. Tapi ya harus diteruskan. Mbak Nuni masih bertransaksi. Halo. Iya, kebetulan hari ini Beans Cookies lagi loading nih Mbak, lagi ada pameran untuk besok. Jadi aku lupa kalau jadwalnya ada technical meeting. Bentrok, jadi nggak apa-apa ya kalau disami-sami. Lagi rame banget nih ya. Kemarin aku lihat loh di Ransaur loh. Makasih Mbak Mia. Iya, kebetulan kemarin kita dapat undangan dari Rans buat ngisi acara pas tanggal 19 kemarin. Pas aku lagi makan sahur, lah itu Beans Cookies tuh Mbak Nuni tuh tiba-tiba nongol. Tiba-tiba nongol ya. Iya, rezeki kayaknya Mbak. Gimana Mbak? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah hari ini sehat. Biarpun cuacanya lagi panas terik, tetap semangat. Iya, kan panas terik yang penting cuannya makin banyak ya. Ini kayaknya Mbak lagi panen ya Ramadan ini, tapi boleh dong kita mau dengerin ceritanya Mbak Nuni dulu. Soalnya di layar aku nih Mbak Nuni nggak muncul, tapi kalau di IG tuh gitu ya, tapi kalau aku buka dari handphone lain itu pasti keluar kita bertiga. Mbak Nuni aku mau dong diceritakan asal muasal kenapa, misalnya backgroundnya Mbak Nuni dulu sebelumnya apa, terus kenapa kemudian memilih menjadi wirausaha perempuan dan akhirnya fokus pada Beans Cookies hari ini. Boleh Mbak Nuni diceritain Mbak? Oke, jadi sebelumnya terima kasih udah diundang sama Womanpreneur Community buat ngisi acaranya, sharing-sharing di sini. Saya mau sharing aja sih sebenarnya. Sebelumnya itu kalau Beans sendiri awalnya itu saya usahanya lebih ke fashion Mbak, ke fashion. Jadi kita fashion dulu, dari fashion, terus karena kena pandemi akhirnya agak nurun tuh Mbak. Nah tiba-tiba keidean lah, aku ini kan orangnya nggak bisa anteng ya gitu kan, terus tiba-tiba keidean aku mau belajar lagi deh, belajar masak gitu kan. Ya udah akhirnya terjunlah aku di dunia masak itu gitu kan. Nah pas banget momennya itu juga pas banget lebaran, waktu pas 2019 deh kalau nggak salah tuh, 2019 pas awal-awal pandemi itu kan, pas mau lebaran tiba-tiba ikut kelas masak gitu sih Mbak gitu kan, ikut kelas masak, terus nyoba bikin, terus
aku tuh orangnya suka yang ngirim-ngirimin ke temen gitu, terus ngirim ke temen, akhirnya temenku sampai bilang gini, "Eh, coba deh gitu, aku bikinin deh hampers gitu." Awalnya memang kita dari hampers mbak, dari hampers. Jadi pas waktu pandemi itu alhamdulillah dikasih rezekinya lewat hampers dari temen sih sebenarnya. Pesenlah hampers waktu itu, akhirnya dari hampers itu semua pada dapat kan. Dari situ lo mulai ada permintaan gitu kan. Nah, sebenarnya Beans Cookies ini sih sebenarnya masih belum yang punya apa ya, unique selling sih mbak gitu kan, masih yang cookies biasa aja yang ya orang juga pasti bisa bikin gitu kan. Cuma makin kesini saya banyak belajar, oh iya ternyata kita harus punya usaha yang berimpact ya buat sekeliling gitu kan, nggak dari ya dari segi sosial, lingkungan, bahkan ekonomi gitu kan. Nah aku coba pelan-pelan gitu, aku terjunlah masuklah ke Jackpreneur pada saat itu pun nggak sengaja sebenarnya, karena pengen buat legalitas gitu kan. Akhirnya terjun ke Jackpreneur, kenal tuh mbak, dari satu UMKM kenal ke UMKM yang lain, saling sharing gitu kan. Nah sampai akhirnya ya alhamdulillah banyak kenalan, akhirnya aku mikir, oh iya bisa nih dikolaborasiin gitu kan. Ya udah akhirnya aku mikir gimana caranya bisa pakai produk lokal gitu kan. Memang masih belum semua sih dari Beans yang pakai produk lokal gitu kan, tapi beberapa sudah ada yang kita gunain, kayak misalkan coklat, aku udah kerjasama sama Mbak Iren buat pakai coklatnya gitu. Terus kayak seperti misalnya nanas gitu kan, aku udah mulai tuh ngambil dari petani lokal di Pemalang, ada temenku punya usaha selai nanas gitu. Kurang lebih sih seperti itu aja mbak. Oke. Jadi total udah berapa tahun nih Mbak Nuni? Kalau 2019 berarti ini masuk ke tahun keempat ya mbak? Oh, mau kelima malah kayaknya. Ya. Agustus tuh mau tahun kelima. Seru juga nih journey-nya dari fashion pindah ke kuliner. Kita coba bikin malahan laki di sini ya. Kayaknya gitu. Asik di sini kayaknya. Kalau tadi Bu Juli dari dokter hewan mengolah kacang koro gode menjadi kecap, ini Mbak Nini dari fashion pindah menjadi tukang kue. Seru nih perjalanan usaha keduanya. Jadi dari background yang tidak berhubungan satu sama lain, tapi dapat rezekinya di sini. Aku pengen dong Bu Juli, ada produknya kah di dekat Bu Juli dan Mbak Nuni sendiri untuk diceritain masing-masing produknya dari Bumi Rasa maupun Beans Cookies. Boleh silakan dari Bu Juli dulu. Oke. Bumi Rasa kan Bumi Rasa kan kelihatan nggak nih ya? Nggak kelihatan. Nah, yuk. Ya, kita punya 2 snack. Yang pertama kali adalah memang ini sagon bakar. Ini udah dengan desain kemasan yang juga baru tahun kemarin ya kita bikin. Nah ini menggunakan sagu Papua. Dulu sempat menggunakan tapioka, tapi setelah saya ketemu dengan Prof. Bambang yang menyampaikan bahwa sagu Papua itu walaupun karbo, kalau diserap di dalam darah, dia akan indeks glikemiknya akan rendah. Jadi kita coba trial lagi menggantikan tapioka dengan sagu Papua. Yang lainnya tetap sama, pakai kelapa parut, pakai garam laut pemutaran Bali. Nah dari sini saya bikin lagi Cookie Go. Cookie Go ini sebenarnya sama dengan sagun bakar. Kalau sagun bakar kan kita nggak boleh dimerekkan ya, karena ini memang nama yang sudah umum di masyarakat dan ini ingin menjaga warisan pangan Indonesia. Kalau Cookie Go, aku memang udah daftarkan mereknya dan ini sebenarnya bahan bakunya hampir sama dengan sagun bakar, cuman aku tambahin kakao dari Bali gitu, bukan impor. Nanti kita mungkin mau coba pakai irin kali ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah aku punya yang kita sebut tree based oil. Itu awal-awalnya adalah ini chili oil.
Orang Indonesia nggak pernah bisa ketinggalan dengan chili oil. Kalau Bedanya, sambal ya, minyak cabai. Yang Indonesia bilang sambal, minyak cabai. Tapi Bu Juli jadi bikin chili oil. iya. Dan ini kita pakai minyak kelapa, bukan pakai Oh, minyak kelapa sawit. Ini kita pakai minyak kelapa. Awal-awalnya kita bikin ini, mengingat bahwa kita sambal nggak bisa lepas. Dan ini karena tidak ada bahan pengawet, tidak ada bahan food additive lainnya. Kalau kita campurkan ke makanan tidak merubah rasa, masih muncul rasa asli makanannya, Saya udah gitu. coba, Nah dari itu sini, enak banget. nah, oh ya kamu coba ya dulu ya waktu straight ya. Iya. Nah, terus dari sini kita nyoba bawang, ya kan? Bawang ini, garlic oil. Dua-dua, mula-mulanya dua nih, chili oil dan garlic oil. Lalu ada teman yang biasa juga berhubungan dengan petani, dia bilang, Bu Yuli tolongin dong, ini petani dari Gunung Tengger ya, Gunung Tengger itu garlicnya organik sering mengalami kesulitan untuk pemasaran karena nggak ada yang eh, ya yang mungkin orang taunya bawang putih kan bawang putih Brebes kali ya atau bawang putih Cina kali ya. Ini ada bawang putih Tengger gitu kan. Jadi akhirnya kita utak-atik lagi bikinlah garlic oil. Sayangnya sudah sedang tidak ada di tempat aku, sedang kosong dan sedang mahal garlicnya dari Tenggernya karena musim hujan gitu. Nah, dari sini ada sampingannya, aku bikin abon cabe. Nah, buat orang yang tidak suka terlalu pedas, karena chili oil itu dikit aja udah pedas banget, gitu kan. Buat aku loh ya, kita bikin abon cabe, gitu. Ini untuk tambahan misalnya apa aja lah nih untuk multifungsi deh ini, yang suka pedas. Lalu yang kedua, aku bikin, huh? Kenapa Mi? makanan sehat. Tapi pakai cabe ya. Nah, ini kecap. Aku punya kecap, manis dan asin, semuanya fermentasi 7 bulan. Minimum fermentasi 7 bulan, difermentasi di gentong jati. Itu dengan garam laut pemuteran. Nggak ada fermentasinya ya sepanjang itu supaya kita bisa mendapatkan umaminya. Itu deh, apalagi ya? Ada dengan kecap itu kecap garlic dan uh, kecap garlic dan shallot kita bikin varian yang kita sebut empasi untuk empasi. Ya, ini kemasannya untuk empasi. Oke. Ya, udah. Ya, denger nggak sih? Bentar, ganti headset. Tadi soalnya nggak jelas. Bagus yang ini. Oh, wah banyak banget jadi ya Bu produknya dari Bumi Rasa itu dengan variasinya dan bisa diaplikasikan untuk berbagai macam kebutuhan masakan makanan sehari-hari dari makanan sehat, dari cemilan sehat, terus sampai bumbu-bumbunya juga berarti ready ya Bu ya. Ya karena waktu itu kepikirnya gini loh, ayam udah mulai ada yang organik, probiotik, sayur udah banyak yang sehat, sayur organik, beras juga iya. Tapi bumbunya pakai vetsin gitu kan. Padahal saya juga suka loh makan Indomie pakai Indomie pakai Bumi Rasa saya. Dasar ya. Oke, Mbak Nuni ada produk BIMS kah dibawa saat ini? Kebetulan agak jauh dari mall parkiran, bukan mau ke sana, cuma tapi nggak apa-apa deh. Boleh diceritain aja nanti atau di show up ke IG-nya gitu. Boleh Mbak diceritain dulu deh BIMS Cookies itu apa? Ya, boleh. Nanti ada kok di feed kita udah taruh beberapa produknya BIMS. Ya sama seperti halnya kue kering yang lainnya sih ya paling best sellernya kita punya 11 varian, tapi best sellernya kita tuh ada 4. Ada kastengel, putri salju, cranberry almond sama si Nestum.
Jadi Hmm. yang sudah dibentuk dalam kemasan itu baru ada 2 varian, Mbak. Jadi ada si cranberry almond sama si coklat almond. Yang tadi aku bilang, yang saya udah yang kita bilang tadi, kita udah mulai berkolaborasi dengan teman-teman UMKM yang lainnya. Aku udah mulai tuh pakai di Choco Almond itu pakai Java Criollo-nya Mbak Iren dari Coklatin yang seperti itu. Nah, untuk yang lain-lainnya sih masih belum ya Mbak, paling cuma si nastar aja kita udah pakai selainya langsung dari petani Pemalang gitu kan. Next Wah. kedepannya sih Beans akan mencoba berkolaborasi lagi Mbak dengan yang lain. Mungkin nanti dengan Bu Juli mungkin mau ambil chili oilnya buat bikin keripik. Masih banyak ide-idenya, cuma karena kebentur sama session mau lebaran ini kan kita memang udah agak full ya Mbak gitu, karena memang awalnya itu kita dari B2B kan, dari corporate gitu. Jadi sebagian kalau yang kita baru mau mulai masuk ke pasar retail ya dengan si Choco Almond sama si Cranberry Almond ini gitu. Kalau untuk corporate, untuk yang udah jadi klien kita itu pas tahun ini alhamdulillah mereka repeat order lagi, bahkan karena kita sering pameran di beberapa instansi, ada tuh Mbak klien-klien baru yang baru coba pakai kita tahun ini gitu. Oke, seru nih. Berarti ini yang di feed sekarang, yang ada ini nih nastar, Kastengel itu produk yang memang ada di setiap gledek ya. Ada di setiap saat pas produksi ya gledek. Ada produksi tiap hari di Beans Cookies atau hanya di saat lebaran aja, Mbak? Kebetulan tiap hari kita ada, tapi mungkin stoknya nggak terlalu banyak gitu. Karena memang berarti emang ini everyday produksi nastar, Kastengel itu emang tiap hari berarti ya? Tiap hari. Oh, ya, dan biasanya tuh ada aja Mbak. Biasanya ada orang yang aduh aku lagi kepengen nastar nih, pasti larinya ke kita gitu. Oh gitu. Dan kita lagi coba juga buat masuk ke marketplace sih. Cuma karena berhubung kita terkendalanya di jasa kirim gitu kan, jadi aku masih pilih-pilih. Jadi sementara nih yang khusus pakai Paxel aja deh dulu yang masih kita jangkau gitu kan. Kalau belum nggak bisa pakai Paxel, kayaknya aku nggak dulu deh gitu. Karena resikonya terlalu besar juga gitu. Emang sebagai sesama tukang kue lagi galau juga nih saya bikin ekspedisi. Ini baru awal minggu udah terima komplain banyak nih. Aku sih sharing ya Mbak. Aku tuh mau sebut merek boleh ya? Boleh. Aku bisa pakai pakai Paxel ya. Itu aku selalu klaim asuransi, dan kebetulan di klaim itu tuh gampang banget. Aku tuh makanya aku langsung bilang udah, kalau nggak bisa pakai Paxel aku nggak mau, karena yang lain akan susah ngeklaim kan. Tapi Paxel tuh gampang banget, 3 hari langsung cair, balikin uang kita gitu kan. 1 kali 24 jam sih malah langsung cair. Cuman kan aku tuh suka mikirin, kasihan ya, ini duitnya duit asuransi apa duit kurir. Loh, dari kemarin ada asuransi ya. Iya, tapi aku lebih aman, lebih safety sih. Aku jadi garansi juga buat konsumen, kalau misalnya terjadi kerusakan tolong langsung info, kita akan bantu klaimnya. Mau kita ganti uang atau kita ganti cookiesnya, buat kita jadi enak sih, jadi ada obrolannya kayak gini. Emang enak sama pakai Paxel. Cuman ya memang kondisinya kalau terima rusak kan kita juga sedih ya, dia udah beli kue mahal-mahal rusak lagi. Iya, itu sih Mbak masalahnya. Mungkin nanti kita kayaknya mesti barengan ya Mbak, cari gimana caranya supaya kita nggak hancur atau kita omelin dulu ininya Paxelnya. Paxel bisa gabung di sini nggak, biar kita bisa diskusi bareng nih gimana caranya. Kalau di sini saya biasanya suka ngomong langsung sama manajernya nih, sebelum lebaran saya langsung kontak dia, Pak saya banyak kiriman, minta tolong soalnya sekali rusak ini saya nggak bisa percaya lagi, nanti habis konsumen saya. Tapi pas bagian pengiriman kan kita udah di luar kontrol ya, kalau yang udah beda wilayah. Nah itu yang dari kemarin lagi pusing nih, gimana nih caranya enak win-win solution buat semuanya. Tapi emang kalau nggak ada cerita ya bukan wirausaha namanya, gitu ya Bu Juli ya. Kita pasti punya banyak cerita. Pengen sih sebenarnya gini sih, mungkin Mbak Mia ada di kota mana gitu kan, atau Bu Juli ada di mana gitu kan. Pengen sebenarnya tuh nitipin barang gitu loh, Bu, nanti aku yang aturin pick up-nya gitu kan, pakai instan gitu kan, pengennya seperti itu gitu. Tapi ya, kita punya titik-titik sendiri ya.
Iya kan, Iya. efisien nggak ya gitu kan, Next time masih dipelajari. sebelum Lebaran kita kayak ngumpul dulu nih para Iya. tukang kue untuk menegosiasikan biar kita juga jadi enak ya. Beneran emang saya juga sumpah galau akhirnya nastar sama kastengel saya ahok dulu kalau dikirim hanya pakai ekspedisi tertentu. Kita balik lagi nih ke Bu Juli dan Mbak Nuni. Ini ada yang say hi ke Mbak Nuni nih dari tanaair.id. Halo. Hai, hai. Aku Aku nggak dihain ya. nggak Mira, dihain. Mira. Oh, kayaknya Mira, oh, halo Kak Mira. CS-nya Bu Juli juga ya. Iya. Tuh Bu Julinya Sama-sama nggak di ada. Citrade. Yang kita ya Bu Jul. Oh gitu. Lalala ye. Lah, ye. Satu bangku nih kayaknya nih. Oh, Iya, halo Bu emang Dita. satu bangku. Nih aku mau tanya nih, value dari produknya Bumi Rasa dan dari Bims Cookies sendiri itu apa? Boleh dong ceritain value-nya. Nuni dulu deh. Nuni. Mbak Nuni. Oke. Kalau BIM sendiri sih lebih ke ini ya Mbak. Aku sih sebenarnya masih agak belum pede nih bilangnya. Cuma harus pede katanya ya. Iya. Kita udah pakai kemasan yang ramah lingkungan. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita udah mulai kolaborasi menggunakan bahan lokal. Terus yang ketiga mungkin dari segi rasa boleh dibilang enak sih ya Mbak, katanya ya, bukan kata aku tapi katanya. Waduh, masih belum pede nih kalau masih ngomong katanya. Masih belum pede nih. Kalau ada Mami Irma diomelin nih kalau masih ngomong katanya nih. Makanya belum ikut kelas Mbak aku. Oh, belum ikut kelas ya, belum tahu rasanya. Oh, belum, tapi nggak apa-apa. Belum alumni tapi udah keren banget ya. Keren dia. Ya, Mbak Nuni menghilang ya. Halo Mbak Nuni, suaranya nggak ada. Masih ada nggak sih? Masih ada Mbak Nuni? Loading dia. Loading dia. Oh, lagi. Loading dia. Oke, sinyal ya. Ada nih muncul dah. Oke. Ya, halo tuh, Mas bisa bertahan. Mas Hendarto. Pak Hendarto bisa bertahan berapa lama Bims Cookies katanya? Kayaknya cuma sebentar ya. Kalau udah dimakan kan langsung habis. Kayaknya gitu. Tapi kalau kita udah coba yang cranberry sama si choco almond itu maksimal di 12 bulan, Mbak. Wah. Berarti bisa bertahan lama. Tapi sebenarnya kayaknya nggak tahan lama sih. Habis beli langsung habis ini. Jadi jangan tanya bisa bertahan berapa lama. Oke, boleh Bu, kalau Bu Juli value-nya apa untuk Bumi Rasa? Ya aku sih mempertahankan pangan lestari itu juga, contohnya dengan sabun bakar ya kan, dan kecapnya kita bertahan dengan fermentasi 7 bulan, dan yang jelas semuanya bahan baku lokal. Sorry ya Nuni, aku mendahului ya, bahan baku lokal duluan gitu, dan udah pasti sebagai pelaku usaha dengan bahan baku lokal langsung nggak boleh saling mengklaim ya Bu. Dan tanpa food aditif, itu yang aku pegang, dan aku pengen semua teman-teman yang customer itu ya mulai belajar deh ngelihat ingredients lah, ya kan? Ingredients itu dibaca, itu belajar di situ. Jangan sampai ada yang ada angka-angka gitu loh. Yang jelas sebenarnya kedelai lokal, nah gitu kan, atau kemudian apa kacang koro bude, garam laut. Tapi kalau udah ada angka-angka gitu ya tolong deh dihindari aja gitu. Itu sih yang aku coba pertahankan, dan aku sama juga sama Nuni juga mulai kolaborasi. Nuni mungkin belum tahu, tapi Miu udah tahu ya. Aku udah kolaborasi dengan beberapa teman yang sudah jadi partnerku juga, yang sama-sama punya pikiran untuk menggunakan makanan sehat. Misalnya aku bikin gyoza, tahu kan gyoza? Gyoza memang dia sudah biasa bikin gyoza, tapi kolaborasi dengan aku syaratkan saus-sausnya menggunakan saus-saus Bumi Rasa, dan aku persyaratkan juga gyoza itu ayamnya menggunakan daging ayam probiotik.
Kemudian aku juga kolaborasi bikin Korean sauce dari dori maupun dari ayam. Ayamnya pun ayam probiotik dan sausnya pun mostly menggunakan pakai saus-saus bumi rasa. Kita trial, kita coba dan kita ini. Alhamdulillah lah ini Lebaran ini kayaknya sekarang nggak pakai tunggu Lebaran ya, buka puasa tuh sudah pada saling mengirim makanan deh kayaknya untuk buka puasa. Jadi beruntung juga sih produkku bisa dipakai untuk buka puasa yang sekarang ini. Gitu. Ini Oke, soalnya itu. lagi pada war takjil Bu, jadi Ya. ya nggak kebagian langsung udah dikirim-kirim. Iya. Mbak Nuni sama Bu Juli, aku mau tanya dong strategi usahanya dari BIMS dan Bumi Rasa di ketika persaingan dengan produksi jenis yang ada saat ini. Kalau aku lihat sih kalau Bumi Rasa kan memang karena menggunakan tepung pangan lokal, bahan pangan lokal. Jadi kecap tuh kayak saingannya memang sedikit. Tapi bagaimana nih Bu Juli meyakinkan konsumen bahwa ayo coba pakailah produk Bumi Rasa ya tadi Bu Juli sebagai strategi marketing atau strategi usahanya. Boleh silakan Mbak Nuni atau Bu Juli dulu. Aku ya memang itu kelemahan atau mungkin itu tantangan juga ya buat kami yang menggunakan produk bahan lokal karena masih ada image bahwa yang import itu yang lebih baik ya kan. Bahan lokal iya masih sering diragukan. Jadi ini yang memang harus diedukasi. Aku sih memang punya tim, ada satu yang sales, membantu tim sales yang dia yang gencar masuk ke beberapa toko-toko sehat. Tapi memang ada juga loh sekarang toko-toko besar itu kayak Baksos itu juga tutup ya kan. Kemudian apa ya, ada beberapa yang juga sudah menghilang itu jadi yang toko-toko sehat yang besar-besar juga menghilang. Ini juga buat saya juga prihatin juga gitu, yang besar aja bisa hilang. Jadi apa namanya? Ya itu yang kita harus terus menerus mengedukasi baik dari IG-nya terus menerus kita bicara bahwa perlunya penggunaan bahan baku lokal gitu dan yang tanpa food aditif. Ya itu masih kita terus terang kita masih berjuang di sini sih gitu. Itu Mia. Berarti strategi marketingnya saat ini ada reseller atau titip ke offline atau gimana? Ya, titip ke offline dan online. Gitu. Offline dan online. Resellernya ya di toko-toko itulah. Ya, tidak hanya 1-2 orang yang reseller langsung ke aku, selainnya yang lainnya di toko dan offline dan online gitu. Ya tentu juga di Tokopedia e-commerce ya. Itu Paxel memang ada di e-commerce-nya? Nggak ada kan? Dia punya ada di Tokopedia ada Paxel kok. Aku pakai Paxel di Tokopedia. Oh oke. Mbak Nuning sendiri strategi marketing usahanya apa Mbak Nuning? Strategi marketingnya BIMS panjang kayaknya nih Mbak kalau dibilang strategi marketing, karena aku ngoyo banget nih kalau untuk ngomongin soal marketing. Jadi kalau misalnya BIMS tuh saat ini sih offline, yang paling berjalan tuh offline ya Mbak, karena memang awalnya kita dari B2B dulu kan. B2B biasanya kita ke government juga gitu, terus saya juga udah supply gitu kan ke toko kue yang ada di Jakarta. Terus juga kalau B2C-nya itu aku udah mulai masuk ke pameran-pameran Mbak. Jadi kalau misalnya nih di instansi mana gitu ada pameran, nah kita udah mulai tuh Mbak, oh ya mau ikut dong gitu. Terus kalau misalnya ini juga kan sekarang nih banyak nih kayak misalkan PLN. Nah saat ini nih kayak PLN nih, aku diajak nih di Kementerian SDM yang seperti itu, jadi binaan biasanya kan. Dari situ aja sih Mbak, fasilitasi dari instansi kita manfaatin yang seperti itu. Terus yang berbayar pun nggak kita lupain juga gitu. Selama ada marketnya di kita, pasti akan aku jalanin ya seperti itu. Kalau untuk offline online-nya
masih belum terlalu jalan karena ya tadi itu terkendala di masalah ekspedisi. Tapi kalau by WA sih udah gitu kan. Tapi kalau untuk di marketplace aku masih baru naruh yang si Choco Almond sama si Cranberry Almond seperti itu Mbak Nia. Berarti strategi marketingnya saat ini masih penjualan langsung dari bazar ke bazar gitu ya Mbak Nuni ya? Iya, betul. Reseller udah ada Mbak Nuni? Untuk saat ini banyak sih yang minta jadi reseller gitu. Cuma mereka rata-rata tuh minta di white label dan aku tuh masih belum mau sih kalau misalnya di white label. Kecuali yang kita supply kayak toko kue besar itu ya, aku nggak apa-apa deh karena pengambilannya kan lumayan gitu kan. Tapi kalau cuma ngambil 10, 20 gitu, ya udah, mendingan pakai brand aku aja gitu kan. Kok sama juga nanti potong-potongannya. Takutnya nanti bersaing juga Mbak di pasaran takutnya. Kalau misalnya kita mengiyakan red label untuk reseller kita gitu. Tapi kalau kata aku kan kalau cuma sedikit tapi langsung cuan ya nggak apa-apa, ambil aja. Malah lebih cepat kan? Iya sih. Cuma kadang-kadang aku mikirnya takut jadi saingan nanti ketemu di pasar yang sama gitu kan. Nanti harga kita sama-sama bersaing kan gak enak gitu kan. Kesian resellernya nanti gitu. Kalau di kita mungkin kita bisa kasih diskon, tapi kan mereka ngambil untungnya dari kita kan dari si harga resellernya kan, yang seperti itu. Kesian ke merekanya juga sih. Gitu. Aku sih masih terima sih kalau Javara, kemudian Citir aku terima pakai label dia gitu. Tapi menyebutkan Bumi Rasanya. Gitu. Yang penting kalau aku yang penting cuannya cepet. Ya kalau dibilang cuannya cepet sih lebih enak di 2B ya. Iya. Udah langsung gitu kan. Cuma saya kalau ke pihak retail malahan biasanya lebih lama kan cuannya kan. Tapi kalau misalnya direct reseller kayak gitu, yang penting dia setuju dengan klausul kita dengan minimal order sekian. Yang penting cuan cepat Mbak gitu. Kalau untuk pasar retail malah aku belum ngambil Mbak. Udah ada beberapa yang minta BIMS buat masuk ke sana gitu, karena balik lagi kan mau seberapa banyak yang kita konsumen di mereka gitu kan. Jujur kalau untuk BIMS sendiri masih belum, karena resikonya masih terlalu besar. Kalau boleh tahu Bumi Rasa sama BIMS tuh sekarang udah punya berapa karyawan? Kalau aku yang di lokasi pabriknya sih ya masing-masing 3 orang ya. Lokasi bukan pabrik banget lah, home industry gitu. Yang di administrasi di kantor 4 ya gitu. Tapi aku belum punya kantor khusus, jadi di rumahku itu ada satu ruangan untuk dipakai untuk ya karena kan produksinya nggak di sini, produksinya di tempat lain gitu. Jadi sini paling administrasi dan labeling gitu dan pengiriman gitu. Kalau BIMS Cookies berapa Mbak Nuni karyawannya? Karyawan yang tetapnya tuh ada 9 sekarang. Kalau freelance-nya sekarang ada 16. Wah banyak. Wah, alhamdulillah banyak banget ya. Karena kan bikinnya handmade, jadi aku memang harus banyak dari manpower dari tim produksinya kan. Jadi bisa melakukan pemberdayaan lebih banyak ya. Iya, insya Allah dari warga sekitar sih Mbak, aku ngambilnya yang nggak terlalu jauh-jauh. Terus udah gitu aku juga ngambilnya yang single parent yang memang kita harus bantu juga. Seru. Nah, melihat perjalanan teman-teman semua, boleh nggak aku tahu di titik apa atau di saat apa teman-teman ngerasa pernah jatuhnya seperti bosen atau kok bisnis kayak gini ya, atau terus tapi di titik itu pula kemudian teman-teman tetap berusaha survive dan akhirnya berhasil ngelewatin itu dan bilang finally I'm doing great, finally saya bisa melewatinya. Ada nggak sih di titik baik Mbak Juli atau Mbak Nuni yang ngerasa down tapi di titik itu pula mulai semangatnya tumbuh dan berhasil kembali dan sampai ada di titik sekarang? Silakan Bu. Aku pernah sempat down pada saat cukaku tidak berhasil aku pasarkan. Padahal biaya risetnya juga
Yang tertarik itu Javara, karena dia bisa mix dengan nggak tahu ada seniman pangan dia mix dengan sesuatu jadi bisa masuk ke hotel gitu kan. Nah tapi hanya sampai di situ. Jadi itu aku benar-benar ya untungnya waktu itu diinkubasi ya dananya juga nggak harus keluar dari diri sendiri selain mengeluarkan eh, sertifikat pendirian usaha gitu kan. Tapi itu benar-benar waktu itu aku ini bisa diterusin lagi nggak sih sebenarnya yang dunia riset untuk supaya bisa dikomunikasikan ke masyarakat gitu kan ya. Karena emang apa yang aku kerjakan harusnya ada dasar, ada basic penelitiannya gitu kan. Itu satu. Terus kadang juga yang aku membuat suka down itu terus terang menyangkut umurku gitu. Dan karena jadi kadang-kadang kalau udah itu, aduh ini ngapain sih gue nih kok masih main-main begini. Tapi begitu ketemu Doni, ketemu Iren, ketemu Mira gitu kan, ketemu Mia, bangkit lagi. Timku Dina, ya kan, Nur itu anak-anak muda yang semangat. Jadi lupa deh itu aku udah umur berapa gitu. Ada saatnya gitunya. Kenapa? Kamu nggak mau apa nih? Bu Joli kan masih muda kan? Muda belia banget. Berarti Bu Juli malah jadi kebalikannya dong. Kalau aku malah gara-gara ngeliat Bu Juli yang usia segitu aja masih semangat, masa aku yang masih muda nggak semangat. Kita gitu ya. satu sama lain. Oke deh. Kalau Mbak Nuni sendiri bagaimana Mbak? Pernah nggak ada di masa-masa yang kayaknya gue mendingan balik lagi ke fashion aja deh, atau kayak gitu deh, maksudnya agak down dengan si BIMS, atau dari awal sama BIMS emang udah on fire terus? Silakan Mbak Nuni. Kalau sekarang sih belum Mbak, alhamdulillah belum, malah lagi on. Hilang. Oh, kayak lagi semangatnya ya. Belum ketemu titik bosennya ya. Wah, belum ketemu titik ininya, tapi mudah-mudahan sih tetap on fire ya, karena kan misinya sendiri memang berkolaborasi satu sama lain, jadi semangatnya itu nggak akan pernah putus ya Mbak ya. Loading dia. Iya, kayaknya sinyal di tempatnya jelek. Di tempat aku juga lagi hujan nih. Di tempat Bu Juli hujan nggak? Enggak, belum. Terus berarti kalau sekarang Bumi Rasa penjualannya ada di online pakai akun Bumi Rasa atau gimana? Iya, Tokopedia, di Tokopedia, Shopee, Kemcik. Kalau beli offline ada di Kemcik ya? Itu yang lainnya apa ya? Sebentar ya, aku ingat-ingat lagi ya. Ini klub sehat ya, itu juga terima kita, Javara, apalagi ya, Kecipir, Organic Box ya, Tuku-tuku, Blackshot sudah nggak ada deh. Organium ada di daerah Bintaro, BSD juga toko-toko itu Organic Green Shop gitu-gitu juga ada gitu kan. Gitu. Ivana juga jadi reseller aku gitu. Terus Holistic Goodness juga menjadi reseller kita juga. Jadi sebenarnya ada banyak ya tersebar produk-produknya dari Bumi Rasa, tinggal dipilih kemana aja yang tinggal dipilih di mana tempat terdekat dengan lokasi, jadi nggak harus online, tapi di offline juga udah tersebar banyak ya Bu ya. Jadi mostly umumnya masih di daerah Jakarta, Jakarta, BSD, Bintaro gitu. Di Bali ada tapi di daerah belum banyak. Belum. Di luar kota, di luar Jakarta. Belum banyak yang offline kita. Umumnya mereka membelinya lewat tahu dari IG, mungkin lalu membelinya lewat Tokopedia. Kalau di Bali baru masuk di satu toko itu untuk snack sagun bakar sama kukiku aja. Di Bali ada. Nah, nama tokonya toko oleh-oleh gitulah, saya lupa namanya. Kalau berdasarkan harga tuh sebenarnya Bumi Rasa lebih mahal atau gimana Bu dibanding sama produk sejenis?
mungkin bisa dibilang lebih mahal. Tapi kamu mau beli makanan yang sehat atau mau beli makanan yang pakai food additive gitu kan pilihannya, ya, ya Iya, kan? iya. Soalnya Tinggal lagi tinggal empok memilih. ya. Tapi kayak masih bisa lah dijangkau gitu. Memang pasarnya memang pasar tertentu sih ya, segmennya tertentu gitu. Tapi dibanding sama produk sejenis yang dari luar, malah lebih murah Bumi Rasa Iya, dong ya. iya dong, gitu, gitu. Nuni Oke. mana Kalau nih? Mbak Nuni menghilang. Oke, Menghilang sinyalnya Mbak Nuni lagi ini nih, lagi error karena dia ada di di lagi lapangan. di lapangan. Mm-mm. Oke, nanti kita sambil nunggu Mbak Nuni lagi. Ini lagi Lebaran, lagi Ramadan ini berarti penjualan dari Bumi Rasa sekarang lebih kemana Bu Juli? Eh, kemarin itu ada yang pesan banyak untuk apa namanya, travel pack. Oh, Travel travel pack. pack. Oh, Travel pack kita itu diisi, itu ada satu APJI ya, asosiasi pengusaha itu juga pesan itu untuk hampers mereka. Ada juga yang diberikan untuk bingkisan. Itu isinya kan garlic oil, salad oil, chili oil sama kecap gitu. Saya nggak ada contohnya ya. Itu kemudian ada juga yang selama Ramadan ini banyak yang pesan gyoza sama Korean sauce itu yang di Asian Delight yang sama sama salad gitu. Ini cukup banyak sama cake yang gluten free kita ada 2 banana cheesecake dan brownies gitu ya tapi gluten free gitu. Itu juga lumayan rame gitu. Ini, Gitu. ini BIM Cookies aku cari juga malah nggak ada. Halo Mbak Egi yang baru bergabung. Apa? Kita lagi, ini Mbak Egi baru bergabung. Eki. Sambil Oke. ini Egi Mbak Priscilla Merigi. Ini aku lagi cari Mbak Bims kok nggak ketemu, akunnya malah menghilang dong. Dia kemana akunnya malah? Iya, akunnya malah nggak ada juga. Lah. Nggak bisa di invite ulang. Masa sih ada kok. Tapi di ini masih, di aku nggak masuk Bims Cookies. Bentar. Aku lihat dari iya. Kenapa dia nggak kebaca ya? Ada kok, di aku ada nih ya. Tapi dari akunku nggak, yang Womanpreneur nggak kebaca. Oke. Sebentar. Halo Mbak Rina. Sambil mencari Mbak Bims. Teman-teman yang ada di sini boleh kalau ada yang mau titip pertanyaan ke Bu Juli. Nggak ketemu loh. Dia menghilang. Noni. Ya, adalah. Ini Noni nih. Oh, HP-nya mati. HP-ku hang. Ya udah. Ya, padahal mau dengerin ceritanya Mbak Nuni nih yang kemarin lagi rame hampers, dan karena habis masuk di jajanan Rans kemarin nih kayaknya orderannya langsung membludak, tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Kemarin aku lihat nih Mbak Nuni di sahuran pas lagi makan sahur. Biasanya tuh kalau di Rans kan itu iklannya lama banget ya. Terus setiap segmen juga lama-lama tuh. Nggak tahu ya, kemarin pas lagi makan sahur, pas lagi Mbak Nuni muncul. Gitu. Ini Bu Juli nggak ikutan sahuran su? Enggak, nontonnya nggak pernah. Nonton, jadi seru pagi-pagi liatin nonton ya. Sambil nonton. Oke, Bu, boleh tahu nggak Bu target ke depan untuk si Bumi Rasa nih, targetnya apa, dan kayaknya pengen achieve apa di 2-3 tahun ke depan? Ini kan sekarang udah masuk ke 2024, 2023 kemarin kita tahu pasar lagi
lagi nggak asik ya buat semua pelaku usaha dari segala bidang bisnis tuh, dari teman-teman yang fashion, teman-teman ini juga mengalami masa yang kurang asik nih di tahun 2023. Kita sekarang mulai di 2024 baru 2 bulan berjalan terus langsung puasa. Sebenarnya ya, lagi hype-nya lagi bagus sih sebenarnya kan. Harapannya adalah berkelanjutan bagusnya. Kalau menurut Bu, ini Bu Mami nanya pengganti santan bikin nggak katanya? Hah? Enggak. Pengganti santan? Oh, enggak. Enggak. Ya, kayak krim, enggak ada. Enggak. Nah, Enggak. kira-kira di tahun 2024 ini ada target apa yang mau dikerjakan sama Bumi Rasa atau punya target apa di 3 tahun ke depan? Ya, sebenarnya ini kan situasi politik kemarin ini juga mau berdampak juga ya buat kita yang online maupun kita yang ya orang bikin nyari beli beras aja susah Mia. Gimana mau nyari mau nyari nyemil yang pilih-pilih nyemil yang bebas itu ya, gitu kan. Nah, jadi ya mudah-mudahan sih tahun ini ya suasananya lebih kondusif gitu kan. Aku pengennya bisa buka apa ya, ada yang reseller di beberapa kota besar lainnya, karena bagaimanapun membuka titik baru aku lagi ya. segmen kita kan memang segmennya terbatas ya. Ya, ada segmen tertentu, jadi itu kayaknya harus mulai dari kota-kota yang besar gitu kan. Pengen dikembangkan lebih banyak lagi titik yang di Bali itu yang paling aku dan kolaborasi dengan teman-teman yang memang senang memasak dengan menggunakan bahan baku sehat, sehingga kita sebutnya nanti sudah kita meluncurkan namanya Bumi Rasa Gourmet. Jadi kita akan bikin produk-produk makanan yang menggunakan bahan baku dari bumbu-bumbu Bumi Rasa. Itu yang sedang kita sudah partner kita yang hobi masak itu ada juga di sini, kayaknya dia tadi sudah punya beberapa ide gitu kan, bagaimana memanfaatkan bumbu-bumbu Bumi Rasa. Kita berharap sih ke situ sih, ini untuk ya itu pastinya untuk daerah Jakarta, Jabodetabek ya, untuk makanan itu Mia. Berarti kampanye yang sedang berjalan adalah kolaborasi dengan sama-sama pelaku kuliner untuk menggunakan bahan baku dari Bumi Rasa gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi mereka bebas mau bikin apa aja, disesuaikan dengan yang mereka bisa. Ya, kita gimana? Ada konsepnya. Diskusi dulu. Enaknya bikin apa? Terus kemudian kita coba ini pakai bumbu yang kita pakai. Oh gitu. Jadi bukan nyoba bareng sendiri dia aja. Nyoba bareng. Nyoba bareng di tempat kita. Trial bareng gitu. Rasanya udah sama-sama dapet. Ini berarti gitu. Bu Juli buka untuk teman-teman yang lain, misalnya ada yang nonton nih saat ini, kayaknya seru nih kerja sama Bu Juli, boleh langsung menghubungi Bu Juli atau emang Bu Juli lihat-lihat dulu, teman gue aja yang boleh gabung sama gue atau gimana? Enggak, terbuka. Siapa yang hobi masak sehat, silakan, ayo kita gabung, kita kolaborasi gitu kan. Jadi untuk bisa memanfaatkan produk Bumi Rasa gitu. Bahan baku seru banget nih. Gitu. Kampanye semoga berjalan dengan baik. Berarti ini 2024 program ini lagi jalan ini dulu ya. Iya, gitu. Jadi semakin banyak teman-teman yang bisa menggunakan Bumi Rasa, kan berarti kan memang sebenarnya Bumi Rasa enak dipakai buat apa aja dong gitu ya. Iya dong. Jadi kalau si Bumi Rasa Gourmet itu lebih ke ini ya, makanan frozen ya. Enggak frozen, kita selama ini masih open PO. Enggak. Oh. Jadi kalau ada yang PO langsung kita misalnya bikin kue baking everyday, kalau mau pesen H-1. Terus kalau yang chicken sama itu kita ya open PO gitu loh. Kita tentukan harinya gitu kan. Kalau kecuali kalau yang sudah tahu langsung kita bikin masak hari itu. Gitu. Oke. Seru. Nah Bu, kalau yang kemarin-kemarin teman-teman kan gue tanya nih, workshopnya bisa nggak dikunjungin? Tapi kayaknya kalau Bumi Rasa karena produksinya ada tersebar di beberapa usaha lokal ya, rumah tangga ya. Ada di Sukabumi dan Bogor. Oh, itu untuk yang mereka ibu-ibu yang bikin ya?
produk-produknya. Nah, Mm-mm. workshop-workshopnya itu boleh nggak Bu kalau misalnya nanti someday teman-teman mungkin ada yang mau visit atau mau ngapain, mau Boleh. lihat. Oh, berarti bisa Boleh. ya? Bisa. Sukabumi itu. Jadi nanti Mm. belajar bareng bagaimana pengolahan. Kalau yang selama ini kita taunya kecap tuh terbuatnya dari kedelai. Iya benar, kecap dari kedelai, tapi Bumi Rasa punya kecap dari Korobude. Terus juga kalau mau Ini sama sih. Prosesnya sama, Nah, Mia. Sama. Cuman tapi satunya kan kedelai, satunya kosong. Beda. iya, bahan bakunya kan berbeda. Yang ini lebih alami, lebih natural, dan tentunya non GMO dong. Terus kalau misalnya mau pakai yang lokal, kedelai lokal kan juga non GMO. Kenapa aku bikin kecap? Karena kita bukan kedelai import. Kenapa aku bikin kecap Korobude? Karena banyak orang yang alergi kedelai. I see. Jadi memang sebenarnya di Bumi Rasa ada dua jenis kecap ya, kecap kedelai sama kecap Korobude. Jadi banyak yang alergi kedelai. Bahkan makan tempe sama tahu pun ada yang nggak bisa, bengkak-bengkak gitu loh. Jadi maka dari situ aku bikin Korobude gitu kan. Itu pun aku juga minta peneliti dulu, aku baca jurnalnya dulu apa yang bisa kita trial di tiga jenis koro. Koro benguk, koro pedang, koro gude. Akhirnya kita memutuskan koro gude yang kita pakai gitu. Walaupun ternyata mencari koro gude juga tidak gampang. Harus nyarinya di Singaraja, Bali sana. Gitu. Wah, berarti kalau makannya dari Bumi Rasa tuh sebenarnya kita belajar makan dari produk-produk para petani yang udah tersebar di seluruh Indonesia. Tadi ada yang dari Tengger, ada dari Bali, temunya tapi di Bumi Rasa semua. Betul. Makanya ini tuh Bumi. ini kayak gini nih kelihatan nggak, Mia? Iya, ada kan petanya. Ada petanya, ya kan? Ada yang dari ada Papua, ceritanya, ada story-nya. ada cerita. Betul. Nah, dibikinnya di Sukabumi, dikirim dari Jakarta. Begitu ya ceritanya. Iya. Ada yang dikirim dari Papua. Ada yang dikirim dari Papua. Wah, seru sekali ini produknya dari Bumi Rasa. Semoga dapat menginspirasi teman-teman yang sudah bergabung sore ini. Bu, terakhir nih, apa sih motivasi atau saran apa yang Ibu mau kasih ke teman-teman para pelaku usaha perempuan lainnya atau siapapun ya yang ada di sekarang mengikuti IG Live kita ini? Sebagai Ibu sendiri sebagai yang tadi Ibu bilang udah umur segini tapi masih kayak begini tuh sebenarnya, tapi kan nggak, sebenarnya soal umur itu tidak membatasi apapun. Kita sendiri pribadi, saya sendiri belajar dari Bu Juli, dan mungkin dari teman-teman yang lain yang ngerasa kita bisa lihat dari Bu Juli ya, Bu Juli yang ibaratnya dari profesional, dari dokter hewan, terus tiba-tiba menjadi UMKM yang ibaratnya bisnisnya ya kita tahu sama tempe, tahu sama tahu. Oke, Bu Juli boleh nggak dikasih saran dan apa motivasinya? Iya, ya saya sering dinasihatin oleh ustadz saya bahwa sampai akhir hayat itu manusia harus harus bisa berbuat untuk orang banyak. Apa yang menjadi passion, lakukan dan berbuatlah untuk orang banyak, karena itu juga jadi bekal. Nah, passion saya balik-baliknya ya ke sini lagi tuh, aduh kasihan ya petani ini, aduh bantu ini gitu kan. Dan satu lagi saya kepengen generasi muda ini juga mengenal loh bahwa ada sagon bakar. Banyak loh kalau kita lagi pameran nggak tahu sagon bakar itu apa gitu. Ya kan, itu makanan apa? Kadang-kadang dengan wajah yang aneh-aneh gitu, muka aneh gitu, ini apa sih sagon bakar gitu, ya kan? Bingung, Jadi ya? gitu. Tapi kan kita tetap ya ingin tetap mempertahankan pangan nasional, pangan Nusantara lah istilahnya ya. Lalu ya, ayo dong kita bantu petani lokal, ayo kita bantu menjaga kesehatan masyarakat dengan menggunakan produk-produk tanpa food aditif gitu kan, mengelola makanan yang tanpa food aditif dan ya tetap harus semangat gitu dan tetap harus berekreasi. Itulah kurang lebih Mia ya. Kreasi tanpa batas ya Bu ya. Seru banget nih.
pembicaraan hari ini, ngobrol-ngobrol kita sore ini sama Mbak Nuni yang kebetulan sore ini dia lagi loading, jadi kayaknya sinyalnya terganggu dan hujan pula. Bu Juli juga di lokasi hujan, Bu. Aku di tempatku juga hujan lumayan besar. Belum hujan. Enggak hujan. Di sini udah hujan gede. Makanya ini aku agak-agak nggak kedengeran nih suaranya nih. Jadi buat kita bisa teman-teman belajar. Mia, nanti buat teman-teman yang mau lihat produk Bumi Rasa nanti tanggal berapa ya? 28 kita kayaknya ada bazar di Taspen di Cempaka Putih kalau Apa itu, mau Bu? ke sana. Taspen. Taspen, apa? tabungan asuransi. Kantor Di Taspen. Cempaka Putih ya. Kantor Taspen di Cempaka Putih dari tanggal berapa? Cuman tanggal 28 aja. Gitu. 28 aja, sehari aja. Oke. Nah, teman-teman yang mungkin ada di daerah. Produkku juga ada di Alina House loh. Mbak Alina House tempatnya Mbak Deta. Oke. Nah, teman-teman yang mau tahu lebih jauh mengenai Bumi Rasa, selain bisa mengunjungi IG-nya, sudah tersebar di beberapa toko offline juga di Kenki, terus di beberapa store yang tadi sudah disebutkan sama Bu Juli. Juga nanti tanggal 28 ada bazar di Taspen cuma 1 hari dan kita bisa belajar bareng sama Bu Juli. Bu Juli apa ini nih yang ada di sana nanti jaga? Apa Dila? Ada yang aku ikut, tapi ada timku juga. Jadi nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu Juli. Oke, terima kasih Bu Juli untuk sharingnya, seru banget. Kita semoga hari ini berapa jam? Sudah 1,5 jam, 1 jam ngobrol-ngobrol, bermanfaat sekali buat teman-teman yang memang kita nih lagi sebenarnya jam rawan mempersiapkan waktunya buka puasa. Di saat lagi orang-orang pada wartajil, kita malah ngobrol-ngobrol di sini, saling memberi inspirasi satu sama lain. Banyak belajar dari Bu Juli bagaimana semangatnya. Kalau Bu Juli tadi sempat nggak pede dengan usianya, malah kita yang sebenarnya masih muda ini, langsung ngaku masih muda ya. Tapi jadi terinspirasi dengan semangatnya Bu Juli yang benar-benar nggak berhenti. Jadi tadinya cuma iseng, akhirnya jadi memikirkan orang banyak, terutama para petani yang mungkin kita juga nggak sempat kepikiran kayak gitu. Tapi Bu Juli memikirkan hal itu. Kalau kita mikirannya bagaimana dapat cuan yang lebih banyak, tapi Bu Juli udah gimana caranya para teman-teman petani, karena kalau cookiesnya Bu Juli itu kan yang bikin bukan Bu Juli, tapi ada ibu-ibu lokal di daerah Sukabumi ya Bu, sama di Bogor yang bikin. Jadi bagaimana Bu Juli melakukan pemberdayaan kepada masyarakat di sekitar daerah tersebut untuk saling ngebantu usahanya Bu Juli. Sementara Bu Juli di sini juga nggak berhenti berpikir nih, apalagi yang bisa diberdayakan atau apalagi yang bisa diolah dari bahan pangan lokal, dari kedelai pindah ke kacang koro dan segala koro gode, koro ini yang sebenarnya kata orang tuh ada racunnya ya Bu ya. Kalau kemarin bukan apa sih, kayak kurang oke, tapi bisa diolah sebenarnya menjadi makanan yang manfaatnya banyak sekali kan, koro gode itu kan. Iya. Di Jawa suka dibikin sayur. Oh, dibikin sayur. Kemarin kita waktu ini diskusi kalau katanya koro itu ada zat-zat apanya, tapi sebenarnya kalau diolah dengan baik ya manfaatnya juga lebih bagus daripada kedelai. Nah, ini kita jadi Bu Juli itu jadinya kepikiran apalagi yang bisa dilakukan untuk bikin para bahan pangan lokal ini bisa lebih bermanfaat. Seru banget Bu Juli, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga ini di hari ke-14 dan ini udah bolong belum? Udah bolong belum Bu Juli puasanya? Belum, alhamdulillah belum. Alhamdulillah, kayaknya udah lancar nih puasanya. Kalau aku udah bolong hari ke-4 ya. Aku udah punya tabungan untuk hutang puasa gitu deh. Jadi semoga lancar sampai 16 hari ke depan. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Bisa bazar bareng atau nanti kita ketemu pas lagi halal lebih halal. Sehat selalu untuk Bu Juli dan keluarga. Sampai ketemu lagi di masa mendatang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mia. Sama-sama Bu Juli.